Kita masih membaca kitab Shifa'us Saqim, karya daripada Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pagi ini sampai kepada hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abridu bit-ta'ami fa innal harrah la barakata fihi, rawahu Hakim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abridu, dinginkan, bit-ta'am, makanan, fa innal harrah, sesungguhnya makanan yang panas, la barakata fihi, tidak ada keberkahan di dalamnya, rawahu Hakim. Dari hadis ini guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan di dalam makanan yang panas. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendinginkan makanan yang panas. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menggunakan bahasa yang lain, naha wa rawal Baihaqi an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli ta'am hatta yumkina. Dikatakan oleh sahabat Suhaib bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu melarang untuk kita ini makan makanan sampai memungkinkan. Yang dimaksud memungkinkan di sini memungkinkan untuk dimakan. Maka dari itu makanan yang panas itu karena belum memungkinkan, maka dilarang untuk dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah mengatakan tidak ada berkah dalam makanan yang panas? Karena orang makan itu kan berharap untuk mendapatkan kesehatan. Biasanya orang kalau sakit sama dokter dianjurkan untuk makan yang teratur. Orang makan itu berharap mendapatkan selain kesehatan, energi. Tetapi ternyata ilmu kedokteran membuktikan bahwa makanan yang di dalamnya masih panas lalu dipaksakan masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang dihasilkan itu bukan kesehatan, Pak. Justru berbagai macam penyakit yang didapatkan ketika kita memaksakan masuk makanan yang panas di dalam tubuh. Maka para ulama mengatakan walidzalika fa inna ta'am wa sarab al-har itu yu'thiru bi syaklin khatir ala sihatil insan. Sesungguhnya makanan dan minuman yang panas itu bisa menyebabkan masalah yang besar dalam kesehatan manusia. Bahkan sebagian ulama menjelaskan hadis ini bahwa makanan yang panas yang dipaksakan masuk ke dalam tubuh itu bisa menyebabkan dua. Ada yang mengatakan bisa menyebabkan penyakit faj'ah, jantung, atau bisa menyebabkan penyakit kanker. Maka ketika diteliti oleh ilmu kedokteran ternyata iya, Pak. Jadi dalam perut ini ada gas, ada uap, dimasuki makanan yang masih menguap, yang masih panas, ketika dimasukkan ke dalam tubuh akhirnya terjadi benturan di sana, akhirnya ngantem ke jantung, ngantem kepada kanker ada di sana, sehingga yang asalnya orang makan berharap untuk dapat kesehatan, justru makanan seperti ini menyebabkan penyakit. Maka Rasulullah mengatakan la barakah, tidak ada keberkahan dalam makanan yang panas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ini makan dalam keadaan panas. Selain makanannya itu diperintahkan untuk dingin, bahkan dianjurkan untuk orang yang akan makan itu untuk berwudu. Karena selain makanannya dingin, kondisi orangnya juga dingin.
Dalam satu riwayat dikatakan al-wudu qabla ta'am wa ba'dahu mimma yunaffil fagar. Dikatakan wa huwa min sunanil mursalin. Wudu sebelum makan dan wudu setelah makan itu termasuk penyebab yang bisa menghilangkan kemiskinan. Dan itu adalah kebiasaan para nabi dan para rasul. Sebelum mereka itu makan, wudu dulu. Dan setelah makan, mereka menggunakan wudu. Jadi selain makanannya itu dingin, kondisi orangnya juga dingin secara zahir dan batin. Lah ketika mengkonsumsi hal yang seperti itu akan keberkahan. Satu, badannya sehat, kemudian akan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin bisa kita artikan kalau badannya sehat, akhirnya rezekinya bisa diarahkan untuk yang lain, tidak perlu uangnya keluar untuk biaya pengobatan dan yang lainnya, sehingga akan ada keberkahan kata Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ya. Jadi makan makanan yang panas itu bukan berarti haram. Tidak, tetapi tidak ada keberkahan. Artinya kurang sempurna ketika kita mengkonsumsi makanan yang panas. Lebih baik didiamkan terlebih dahulu, dibiarkan agak dingin, lalu dimakan. Dan itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan abridu bitta'am fa inna ta'amal hara ghairu di barakatin. Abu Hurairah menjelaskan dalam suatu kesempatan pernah makan dengan para sahabat. Lalu Rasul mengatakan, lihat makanannya masih panas Rasulullah. Mungkin bahasa kita masih ngukus gitu ya. Kalau kuah tuh baru gemulak. Jangan dulu kata Rasulullah, biarkan agak dingin karena makanan yang panas itu tidak barokah. Nah, sama coba ono teh panas langsung dikokop kelendi Pak. Apa gak kobong ilate kan? Akhirnya sampai untuk obat, akhirnya dokter nanti gigi bisa keropos dan macam-macam. Yang asalnya kita kepingin seger sehat, akhirnya ngantem yang lain-lain. Yang lain-lain. Timbul pertanyaan, Habib, didinginkan ini apa sampai dingin nemen atau kelendi Bib atau anget? Nah, dikatakan oleh ulama, Rasulullah tadi kan mengatakan hatta yumkina, sampai memungkinkan. Ya berarti kadar panas yang tidak terlalu, atau mungkin kita artikan hangat. Karena makanan yang tidak terlalu panas itu sudah mungkin untuk dikonsumsi. Karena kalau makanan itu terlalu dingin Pak, tidak sedap. Karena nasi anget-anget. Khususnya mereka para ulama, para suyuh, itu diantara mereka tidak suka makanan yang dingin. Jadi lah apa yukukno para guru tak apa, kalau bisa kondisinya agak hangat. Ojo adem, kadang-kadang kuani wis metu paran niku. Wis apa? Metu wulu metu paran niku kadang-kadang kan metu paran kayak gajene tak apa. Itu sebabnya apa? Dingin sudah. Akhirnya memakan kurang selera. Agak dihangatkan. Bukan dipanaskan, ya mungkin panas tapi yang sedang nanti para guru akan merasakan, oh ini kalau sudah mungkin untuk dimakan, maka bisa dikonsumsi. Begitu ya. Jadi Rasulullah itu melarang disuruh dinginkan bukan berarti adem nemen, boten. Tapi sekiranya makanan itu mungkin untuk dikonsumsi sehingga tidak ada bahaya dalam tubuh, bisa memberikan kesehatan, di situ ada barokah kata Nabi Muhammad SAW. Kalau disebul kelendi Beb, nah, karena makanannya panas, akhirnya kita sebul supaya dingin, tidak boleh. Menyebul makanan yang panas itu hukumnya makruh, tidak boleh. Nah, dikatakan Nabi Muhammad SAW dikatakan anan Nabi SAW kana la yanfuhu fit ta'am wala fis sarab. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meniup makanan yang panas ataupun minuman yang panas. Kata disebul oleh Kanjeng Nabi. Tidak pernah Rasulullah itu nyebul makanan yang panas dan tidak pernah Rasulullah itu menyebul minuman yang panas. Bahkan diceritakan oleh para sahabat Rasulullah SAW pernah Kanjeng Nabi itu makan dengan para sahabat. Lalu ada salah satu sahabat yang dia itu makan disebul, makan depan Rasulullah disebul, ditegur sama Rasulullah, jadi sebul, panas Kanjeng Nabi, delean sampai rodo adem baru dimakan, disebul Rasulullah, jangan, karena menyebul makanan itu makruh. Lalu para ulama menjelaskan kenapa kok dimakruhkan oleh Nabi Muhammad, karena ketika orang nyebul itu Pak, mau tidak mau itu akan katut, ya sindurung sikatan gudele melu ya. Pemane sempilek kadang-kadang umbele meilu pirang persen. Apa meneh disebul meneh di panganan koncone kan bil barokah ya.
Ya, aja disebul-sebul panganan itu. Lagi ada yang mengatakan kalau kita ini menghirup udara itu kan oksigen. Kalau yang keluar itu kan bukan oksigen lagi, tapi karbon dioksida. Kalau itu disebulkan, karena kan yang kita sedot itu apa namanya, membawa energi positif atau membawa kesehatan. Ketika kita sebul, apa namanya, si hidung ini mengeluarkan oksigen yang sudah masuk lalu dikeluarkan, itu yang mengeluarkan penyakit yang di tubuh dinetralisir, kan begitu. Lalu ketika itu makanan yang berharap kita sehat, kok disebul dengan yang harusnya keluar jadi penyakit, ditaruh dimakan dilebokno lah, kan tidak boleh. Maka itu sama Nabi Muhammad ditegur, jangan disebul. Nah, sebagian ulama menjelaskan kalau memang kepepet, ya kepepet harus dimakan dan koyok harus nyebul. Nah, itu dianjurkan untuk kita membaca Ya Rauf, sehingga yang keluar itu dzikir. Ya Ra, coba bareng-bareng. Ya Ra, Ya Rauf. Kan ono ngono nih Pak ya. Ya Rauf, ya semi nyebul iki Beb, tapi wiritan. Ya Rauf, Ya Rauf, itu agak nyebul. Lho itu kan nyebul Beb, enggak wiritan. Wah iku dipleset no Beb yang barang-barang Pak. Anggapan wiritan Ya Rauf, itu kalau sudah kepepet. Sudah kepepet. Nah, anak kemarin tadi malam belajar itu dikatakan ada pendapat ya, ada pendapat yang mengatakan mana tadi dikatakan oleh Imam Mardawi dalam salah satu ulama fuqaha daripada Hanabilah daripada ulama Hambali mengatakan la yukrahu nafhu fit ta'am idza kana haran qultu wa huwa shawab in kana thamma hajatan ila akli hina idin. Dikatakan sebagian ulama Hambaliyah mengatakan bahwa menyebul makanan itu hukumnya tidak makruh. Nah, dikomentari ya benar, memang tidak makruh. Tetapi apabila makanan itu butuh untuk dimakan cepat. Nah, kalau memang harus dimakan sekarang, kondisi masih belum pati anget Beb, gimana? Bolehlah kita menyebul. Lah, bolehnya ini sama ulama dianjurkan bukan nyebul seperti ini. Bukan. Tetapi dengan disertai dengan zikir Ya Rauf, sehingga betul-betul nanti akan keluar daripada hukum karoha karena kita tidak meniup tetapi kita berzikir lalu uapnya kita keluarkan. Insya Allah karena disertai zikir yang keluar yang asalnya kata para dokter itu penyakit tapi akan berubah menjadi obat. Ya. Mungkin diparingi sehat Allah Ta'ala ya. Karena survei membuktikan Mbak, orang itu sakit karena dua hal. Satu karena makanan, kedua karena pikiran. Iki paling loroi. Kalau orang itu pikirannya tenang makannya ngawur, loro. Kalau orang itu makanannya terjaga tapi pikiran gak stabil, ya loro. Pemene ake utangi, ngenes raine, kan dia wis dak usah pati ngenes, rezekine ana dhewe engko. Songotku sampai lemes Beb bisa bawa. Nyekel teh gemeter-gemeter tangane ngusah. Akhirnya sampean sakit, walaupun badoke iwak betutu ya lemes tetap. Walaupun begitu tetap sakit. Makanya makanan itu kalau sampean teliti penyakit, ya intinya ya di perut itu. Akhirnya timbul penyakit asam urat gara-gara paran mangan kacang. Sampai kening penyakit kencing manis. Kenapa? Terlalu banyak mengkonsumsi gula. Mari ngono kena penyakit iki, penyakit liver, mari ngono kena komplikasi, ujung-ujungnya karena salah makan. Maka itu betul-betul Nabi Muhammad teliti urusan makanan, apalagi Rasulullah SAW beliau mengatakan mamala ibnu Adam wi'aan athara min batni, kata Rasulullah. Tidaklah anak manusia mengisi perut tidaklah anak Adam mengisi suatu wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Sampai ngebeki pecis neng dompet, itu kurang apik. Sampai ngebeki lemari dengan baju, itu kurang bagus. Ngebeki paran lemari piring dengan banyak piring yang berlebihan itu tidak bagus kalau tidak ada hajat. Tahu enggak tempat apa yang paling jelek untuk dipenuhi? Perut. Perut ini kalau sudah diisi maka akan membagikan syahwat, membagikan pikiran yang tidak baik, kemudian akan bisa menyebabkan banyak penyakit kalau tidak teratur. Maka betul-betul Nabi Muhammad SAW beliau teliti urusan perut, urusan makanan, diajarkan bagaimana caranya makan pakai tangan kanan, bagaimana kita mencuci tangan sebelum makan, bahkan tadi ada anjuran wudhu sebelum makan dan wudhu setelah
Setelah makan, kemudian diajarkan sama Nabi Muhammad tidak boleh panas makanannya. Lalu tiga suapan, tidak boleh meniup makanan yang panas dan minum. Betul-betul makanan yang masuk ke perut secara zahir itu adalah baik, dan secara batin barokah karena mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika makanan itu sampai ada di perut kita, yang keluar adalah energi positif dan akan memberikan kesehatan yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paham ini ya? Paham? Ngono ya. Sampai di sini dikatakan idza akaltumut ta'am, dalam riwayat Imam Anas bin Malik, idza akaltumut ta'am fakhla'u ni'alakum fa innahu aruhu li aqdamikum. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian itu makan, ini saya mentingali. Apabila bos-bos rungokno, apabila kalian itu makan, fakhla'u ni'alakum. Kalau kamu makan, sandalnya dilepas, ya, sandal dilepas. Saya pakai sepatu, beb, sun bos beb ya, culen sepatumu. Kalau makan dilepas sepatunya, pakai kaos kaki beb, bukan dilepas terus didalenin di luar rumah makan, tidak. Ketika sampean duduk di meja makan, memakan di restoran, itu dilepas biar kaki kita di atas sepatu atau di atas sandal. Kenapa? Kata Rasulullah, karena orang yang makan dalam kondisi tidak pakai sandal dan tidak pakai sepatu itu lebih rileks, sehingga proses pencernaan makanan itu lebih sempurna. Sampai segitunya, Pak. Urusan sandal kon ucul sampai Kanjeng Nabi. Oh saya kalian di beb sepatuan beb. Terus apa? Ucul sepatumu, kakimu taruh di atasnya sepatunya, lalu makan supaya nanti rileks. Karena proses pencernaan itu dari atas sampai bawah supaya berjalan dengan baik. Sampai segitunya. Sehingga betul-betul makanan yang terkonsumsi itu bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa menghasilkan energi yang positif untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya moga-moga diparingi sehat ya. Mari wis jodoh-jodoh wis. Nah, itu penting ya, ini penting ya, yang seperti ini penting. Penting ya, makanya Rasul mengatakan jangan disebul, jangan dimakan ketika panas, ditunggu agak dingin. Lalu silakan dikonsumsi dengan memperhatikan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagian solihin itu mereka itu menaruh keberkahannya ada di makanan. Pentingnya. Jadi menaruh keberkahannya itu ada di makanan. Karena makanan ini sesuatu yang masuk ke tubuh, Pak. Kalau sampean teliti, apa yang masuk ke tubuh kita? Apa? Ya makanan, ya minuman. Makanya orang-orang soleh itu diantaranya mereka menaruh keberkahan ada di makanan. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW nanti bercerita, Pak, ada orang yang sudah melebu neraka, hampir masuk neraka, gara-gara di dunia pernah makan bareng sama orang soleh, akhirnya kena barokahnya. Akhirnya orang tadi itu yang asalnya bisa masuk neraka, wurung masuk surga karena dia pernah makan sama orang soleh. Sampai lihat, menyebul makanan saja itu tidak boleh apa? Tidak diperbolehkan, gitu ya, tidak diperbolehkan. Apalagi kita ini meludahi makanan, dah oleh dosa, Pak. Makanan itu diidoni terus dikena wong, dosa itu. Faham tuh? Makanya kalau kita lihat dalam ilmu-ilmu yang tidak baik, itu mesti kita taruh makanan yang menjijikkan dalam makanannya orang supaya untuk berbuat jelek. Sebagian ilmu sihir itu biasanya itu nyantet uang melalui makanan. Karena makanan ini masuk ke badan, Pak. Makanan masuk ke badan. Kalau ilmu yang jelek bukan dikasih makanan, bukan dikasih hal yang bagus, biasanya dikasih darah atau itu biasanya dikasih oyone paran tambek tak kelendi apa dikai paran, akhirnya dengan mantra-mantranya akhirnya menyebabkan orang yang makan tadi itu bisa kena ilmu pelet tak kelendi, akhirnya kok miring songkok tak kelendi, akhirnya miring akhirnya. Anda lihat, kadang-kadang ilmu jahat bisa masuk melalui makanan, begitu pula keberkahan juga bisa masuk melalui makanan. Hati-hati. Apalagi sampai yang ketamuan orang soleh. Itu kalau bisa piringnya jangan bekas yang dipakai sama orang biasa. Sampai harus beli piring khusus. Kalau memang sampai kebiasaan ketamuan orang soleh, harus ada piring khusus yang dimakan oleh mereka. Jadi tidak kecampur bekas ludahnya yang lainnya.
Kalau dulu tuh orang-orang tua kita, almarhumah ibu saya atau apa, itu kalau sudah mau ada tamu besar orang soleh, itu piring ya Pak, kadang-kadang diukupi dupa biar wangi ketika makan. Jadi betul-betul selera ketika makan. Sampai segitunya Beb, enggak, kadang-kadang beli piring baru. Ibu saya tuh kadang-kadang beli piring baru. Sehingga betul-betul piring tadi itu hanya disentuh pertama kali sama si orang soleh tadi itu. Jadi udah dikasih piring yang gelangsaran itu Pak. Apa mana JP piring sini sore kasur itu sing ake barang, ake sawangi ku ada kasus iki. Ya ndak disterilkan. Jadi betul-betul mereka itu mengharap keberkahan daripada makanan yang disuguhkan ke tempatnya orang-orang soleh. Semoga barokah manfaat ya. Sampai Imam Haddad terakhir beliau mengatakan al barokah fi ta'amina. Keberkahan itu ada di makanan kami. Jadi kalau ke rumah kita makan, kata Habib, apa yang disuguhkan dimakan, karena keberkahan saya taruh di makanan. Sehingga orang yang makan di rumahnya para ulama, insya Allah pulang dari rumah itu energinya positif. Biasanya mikir ngawur-ngawur, wurung. Biasanya malas ibadah, semangat. Itu namanya barokah. Barokah itu bisa menambah kebaikan. Barokah itu bisa menambah keberkahan, menambah kebaikan. Atau pecahnya orang soleh. Nah itu kita ambil, tidak ada masalah. Di situ ada keberkahan. Karena itu yang pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Begitu pula kita dengan ainul husnudzan, kita mengambil keberkahan dari orang-orang yang mewarisi sempurna dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Diceritakan ada satu orang, apalagi yang dikasih makan itu orang soleh, barokah nemen. Paham ya? Tidak sama. Perutnya manusia ini kan beda-beda Pak. Ada orang yang ngasih makan untuk maksiat, nah ini berat. Ada orang ngasih makanan untuk taat, ya nilainya beda, tidak sama. Diceritakan ada satu orang berangkat haji, ya ini sudah pernah kita ceritakan lagi bagaimana bedanya manfaat makanan yang berkah dengan makanan yang tidak terlalu berkah. Diceritakan ada orang berangkat haji, waktu itu musim paceklik. Musim paceklik. Ketika musim paceklik ada di haji, akhirnya satu orang yang haji tadi itu memberikan sedekah, ngasih makan orang yang ada di haji. Jadi yang ada di haji dikasih makan sama satu orang ini. Akhirnya makan, semuanya makan. Bayangkan Pak, ngasih makan orang haji. Ya mungkin zaman dulu orang haji jumlahnya sudah sampai angka puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Kalau sekarang kan sudah jumlahnya juta. Mungkin kalau zaman dulu ratusan ribu orang. Setelah beliau selesai ibadah haji, ngasih makan orang plus dia haji, kertek di hati. Apa mulai kertek. Mari haji ini sempurna kertek. Ono tah wong ngeimangan kaya akui. Saya nih ngasih makan orang haji, ono tah sing ngalahi aku. Akhirnya beliau tertidur, lalu terdengar suara dalam mimpinya, ada Fulan bin Fulan di kota Yaman, di negeri Yaman, Hadramut, itu lebih banyak sedekahnya daripada kamu, pada hari kamu sedekah. Tangi turu heran Mbak. Atas isyarat di mimpi itu dicari, ketemu sama orang yang dikasih kabar di mimpi. Ketika sampai di tempatnya orang yang paran, yang dapat isyarat tadi itu, sampai ada di mana? Sampai di kota Hadramut, ketemu sama orang yang katanya mimpi tadi sedekahnya lebih banyak dari dia. Ditanya, Pak panjenengan tanggal sekian hari ini sedekah berapa bungkus? Jari ini wong mau, orang ini punya toko di pasar. Ngomong, enggak, saya hari itu tidak sedekah. Eling-elingin tak Pak? Dinten niki ini jam segini, inget-inget entah. Enggak, saya tidak sedekah. Ya sampean ngekek duit sopong. Atau sampai nyumbang panti asuhan tak kalian di enggak, hari itu saya tidak sedekah. Dieling-eling Pak, minta tolong dieling-eling. Berapa bungkus? Ada 10.000 poh. 10.000 ya kan nutut. Uang saya tidak segitu banyaknya. Enggak, mesti ada. Akhirnya dieling-eling. Oh iya, saya tutup toko, OTW menuju rumah. Di tengah jalan saya ketemu orang minta makan. Saya kasih makan. Sapiring tok. Sampai tahu orangnya siapa? Tahu? Di mana rumahnya? Sebelah sana.
Ditunjukkan orangnya, dilihat orangnya orang soleh, yang dikasih makan tuh mukanya bercahaya. Dilihat, kok lawin. Memang orang soleh ini sawangannya beda, Pak. Dilihat gini gitu tuh orang biasa. Begitu orang kalau punya basirah, punya hati yang bersih, dia ngelihat mukanya, loh, iki tuh orang sembarangan iki. Beda gitu. Ada alat pendeteksinya. Loh, ini orang bukan harus sembarangan. Malamnya tidur, mimpi, dengar suara yang di Mekah tadi, dengar suara lagi. Nah, orang itu yang kamu ketemui lebih banyak sedekahnya. Kamu tahu enggak siapa yang dikasih makan itu? Katanya si orang yang haji tadi, itu cuma ngasih 1 bungkus tok. Saya ratusan ribu bungkus. Masa saya kalah? Kalah. Karena yang dikasih makan tadi itu Sultan Aulia fi hada zaman. Yang dikasih sebungkus tadi itu pemimpin zaman ini aulia. Jadi rajanya para wali zaman itu, ya orang itu yang dikasih makan. Jadi sesuap yang masuk di perutnya orang itu beda dengan perutnya orang yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi beda Pak, panganan ini ada kelasnya. Memang turuan, beda kelas, tak sama. Tidak bisa disamakan, tidak bisa. Tidak bisa. Maka Rasul mengatakan, jangan makan makanan kamu kecuali kamu bertakwa, artinya digunakan untuk hal yang baik, dan jangan sampai makan makanan kamu kecuali orang-orang yang bertakwa, sehingga makanan yang kita kasih bukan menghasilkan energi negatif, tapi positif, dikai dakwah, dikai pengajian, dibimbing umat. Akhirnya antum tidur di rumah cuma bondo masak, apalagi yang dimasak itu generasi yang nanti di masa depan akan berbuah menjadi anak-anak yang soleh, entah itu santri atau bagaimana, yang kita ada harapan di masa depan nanti mereka ngasih manfaat. Maka sampai masak, ngasih makan mereka itu tidak ada nilainya, itu nilai tinggi karena akan memberikan manfaat dunia sampai akhirat. Maka itu monggo yuk melalui majelis ini teliti makanan kita dan teliti siapa yang mengkonsumsi makanan kita dan atur makanan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan memperhatikan sunnah yang tadi kita sudah sampaikan, dan jangan lupa untuk dibersihkan tangan kita setelah makan, dimut sebagaimana itu diajarkan Rasulullah SAW. Lepas sandalnya, berwudu sebelum makan, lalu dinginkan makanan Anda, makan dengan tangan yang kanan, berhenti sebelum kenyang, dan makan ketika kita dalam keadaan lapar. Dengan itu kita akan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Nahnu qaumun idza akalna lam nasba, nahnu qaumun lam nakul hatta naju, wa idza akalna lam nasba. Kita kepingin seperti apa yang dikatakan Rasulullah, kamilah sekelompok manusia tidak makan kecuali dalam kondisi lapar, dan kalau sudah makan tidak pernah sampai kondisi kenyang, sehingga betul-betul kondisi stabil dan mendinginkan makanan sesuai ajaran Rasulullah SAW, sehingga makanan yang dicerna akan menumbuhkan energi yang positif untuk taat kepada Allah Ta'ala. Mungkin diparingi rezeki yang barokah, semoga kasih sehat walafiat Allah Ta'ala. Yang sakit mungkin diparingi sehat Allah Ta'ala. Yang sumpek pikirannya semoga barokah minum teh di tempat ini, karena tempat ini turun